Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil satu judul yang agak sedikit ekstrim. Apa saja skandal dan aib dia ya. Oke, ini untuk seseorang yang mungkin sedang bermusuhan dengan diri kalian ya guys ya. Oke, kita bongkar dulu ya, bongkar-bongkar kayak keyboard bongkar gitu kan guys kan. Oke, kita bongkar dulu apa saja skandal dan aib dia ya. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk video readingan saya ini. Dan jangan pernah kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik ya. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Namanya PA card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, dimulai dari kapanpun kalian nonton, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak ya. Oke. Heaven God and Universe, please tell us apa saja skandal dan aib-aib dia ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, bentar ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya untuk bertanya ya, apa nomor rekening saya. Barangkali saja melalui amal donasi kalian yang seikhlasnya atau setitiknya ya, bisa membuat hidup kalian ini menjadi lebih beruntung, rezeki kalian ini semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Di sini sudah ada 3 kartu dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri. Kalau masih bingung, pauskan dulu videonya. Masih bingung lagi, ya udah pilih aja ketiga-tiganya, nanti barusan kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Oke. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke ya, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Maaf ya, suara saya agak sedikit beda karena tenggorokan saya ini agak kurang enak dan hidung agak mampet ya. Oke, ini masih dalam proses pemulihan. Di sini ada Yuki Onna ya, stillness. Stillness ini adalah keheningan. Oke. Ada apa yang terjadi pada diri dia saat dia sedang sendirian ya. Entah kenapa saya bisa merasakan ya, energi orang yang satu ini aib ya, atau sebuah kayak gimana ya, skandal atau aib gitu kan, terjadi di saat dia sedang sendirian ya. Mungkin orang ini memiliki masalah psikologi ya, dan dia sembunyikan dari diri kalian. Kalau dia sendirian itu kan mungkin suka ketawa-ketawa sendiri kek, atau suka tiba-tiba nangis sendiri, banting-banting barang sendiri kan.
Ini kayaknya ada kaitannya dengan masalah psikologi ya, atau masalah kejiwaan ya. Oke. Ini skandal juga loh ya, aib ya. Bisa jadi saat hening ya, saat sendirian dia melakukan sesuatu hal yang negatif. Nah, kayak gitu. Ini bisa mengarah ke arah mana aja ya. Oke. Dan kita lihat penjelasan dari kartu tarot Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers who can choose card number 1. Apa saja aib-aib dan skandal dia ya, apa saja skandal dan aib-aib dia, konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Yuki Onna, Stillness. Thank you. Oke. Nine of Pentacles ya. Ace of Swords. Wah, ini lebih cenderung kayak orang yang suka bergumam-gumam sendiri ya guys ya. Kalau misalnya ya, dua kartu ini digabungkan kan, saat sendirian, saat berada di keheningan ya, dia kayak orang yang tiba-tiba bisa ngomel-ngomel sendiri dan tidak tahu ya ngomel-ngomelnya itu dengan diri siapa kan. Pokoknya ngomong sendiri lah. Nah, kayak orang gila gitu kan guys kan. Nah, ini kan hal yang memalukan juga, skandal juga kan, aib juga kan. Makanya tadi saya mengatakan ini orang ada kemungkinan ya memiliki masalah psikologis atau masalah kejiwaan. Oke, justice ya. Di sini ya sepertinya ini berkaitan ya dengan masalah hukum ya yang pernah dia terima ya, suatu keadilan dia pernah kayak gimana ya, diperlakukan kayak tidak adil gitu, tapi dia tidak bisa ngomong apa-apa. Dan bawaannya ya saat dia sedang sendirian kan, tiba-tiba dia ngomel-ngomel sendiri kayak gitu kan, bergumam-gumam sendiri kan. Ini juga sebuah kebiasaan jelek ya guys ya. Mungkin orang ini nggak punya teman kayak atau kayak gimana kan guys kan. Dan ada kartu The Hangman kan. Nah kan, tanpa ada kejelasan kan, orang ini bisa ngomong sendiri. Knight of Pentacles ya, kayak seolah-olah di depan dia itu ada orang, padahal suasananya itu hening ya. Dia itu kayak ya tiba-tiba kan bisa gerasak gerusuk sendiri kan, marah-marah sendiri. Wah, ini orang kayak gimana ya, perlu mencari psikiater deh saya lihat ya. Oke. Karena ada masalah ya yang tidak bisa dia ungkapkan, saya lihat ya. Ada masalah, ada beban dia yang tidak bisa dia ungkapkan, sehingga ya saat dia sedang sendirian, bawaannya itu jadi gumam-gumam sendiri. Dan seringkali dia dianggap oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, atau dia dianggap oleh orang tua dia itu adalah orang gila guys. Oke. Zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya zodiak Virgo, Libra, Aquarius, Gemini, zodiak Libra, ada zodiak Virgo dan ada zodiak Pisces ya. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Stillness? Thank you. Oh ya, bagi kalian ya, para subscriber dan klien-klien ya personal reading saya yang selama ini saya sedang sakit kan, maaf ya kalau kalian sempat repot mengirimin saya sesuatu atau sampai kasih saya donasi lagi kan, supaya bisa pergi berobat gitu kan. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih ya. Semoga amal kebaikan kalian ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, rezeki kalian dilancarkan ya, jodoh kalian juga ya dipermudah ya sekarang ya. Gaia di sini ya, Gaia ya. Oke, the frequency of Gaia reminds us that we are infinitely connected to one another, just as we are to our great mother
and to the universe that birth us all, ya. Kalian disuruh kayak doakanlah ya yang terbaik bagi orang yang satu ini. Kalau misalnya dia punya masalah ya, segeralah ya Tuhan menyelesaikan masalahnya tersebut, kayak gitu kan. Oke, dan kalian disuruh juga jangan tinggal diam juga kan, kalau bisa ya berikanlah perhatian atau kasih sayang ya kepada dia seperti Tuhan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada diri kita juga, kayak gitu ya. Oke, karena orang ini ada kemungkinan bisa memiliki koneksi yang spiritual ya, alam bawah sadar dengan diri kalian, guys. Ini yang terbaca oleh saya ya. Saya lihat ya, ini ya seseorang yang mungkin ya barusan putus ya dari diri kalian ya, saya lihat ya. Seseorang yang mungkin barusan putus dari diri kalian kan. Oke, karena orang ini mungkin tidak bisa memberikan kejelasan. Kadang-kadang sifatnya itu kan kayak berubah-ubah kan. Udah itu orang ini lebih cenderung kayak menunjukkan ya emosi yang kayak tidak stabil, sehingga dia memperlakukan kalian agak sedikit tidak adil gitu ya. Contoh-contohnya ya, sampai membuat kalian kebingungan ya. Sebenarnya si doi itu maunya apa? Kok kayak gitu sifat dan tingkah dia. Memang saya lihat di sini kalian berdealing dengan seseorang yang memiliki mental atau emosi atau kejiwaan yang agak labil ya guys ya, kayak bipolar gitu kan guys. Oke. Makanya mungkin ya Tuhan atau alam semesta sengaja memisahkan kalian terlebih dahulu supaya kalian ini jangan sampai tidak makan nangka tapi kena getah guys. Oke. Dan kenapa orang ini bisa kayak gini ya, skandal dan aib dia ya. Saya lihat orang ini pernah memiliki kasus hukum ya. Di mata hukum ya, mungkin dia itu diperlakukan dengan sangat tidak adil, sehingga ya kayaknya jiwanya itu kayak meronta-ronta guys. Jiwanya itu meronta-ronta, ingin menyampaikan protes, tapi protesnya itu tidak sanggup dia sampaikan. Dan akhirnya kayak gitulah ya, dianya itu suka menyendiri, berada di dalam keheningan kan. Saat berada di dalam keheningan ya, dia ngomel-ngomel sendiri kan. Oke, ngomel-ngomel sendiri kayak sedang berbicara dengan orang-orang gitu kan. Oke, karena dia masih belum bisa move on dari kasus yang pernah dia alami guys. Oke, kasus yang pernah dia alami. Ini dua kartu ini ada kasus hukum loh, saya lihat ya. Dan ada kasus perceraian yang pernah dia alami ya, putus dari seseorang di mana dia masih belum bisa ready ya. Saat putusnya itu dari si orang tersebut, dia masih belum siap, masih belum bisa move on sepenuhnya dari si orang tersebut, kayak gitu. Sehingga menyebabkan beban atau tekanan psikologis ya bagi diri dia ya. Kadang-kadang suka bingung kan, suka memilih sendirian, tidak mau diganggu oleh orang. Dan saat sendirian, sebenarnya dia butuh teman berbicara, teman untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dia ini. Tapi tidak bisa dia sampaikan karena tidak bertemu dengan orang yang tepat guys. Oke, dia tidak bertemu dengan orang yang tepat ya. Sehingga bawaannya ya suka menyendiri kan. Saat menyendiri dia ngomel-ngomel sendiri. Nah ini kan kayaknya hal yang memalukan banget kan guys kan. Skandal atau aib dia kan guys kan. Mungkin ya kemarin saat bersama dengan pasangan dia ya, saya lihat ini ada Nine of Pentacles ya guys ya. Ada tendensi masalah materi dan keuangan. Dia pernah dimorotin oleh pasangan dia. Oke, pernah ditipu habis-habisan. Udah itu siap ditipu kan. Pasangan dia itu ya membawa kasus dia bersama dengan pasangan lama dia ya guys ya, mantan dia itu kan, ke ranah hukum. Oke. Dan ranah hukum itu ya ibaratnya disogok ya oleh mantan pasangan dia, sehingga jadi berpihak kepada mantan pasangan dia. Dan dia merasa dirinya itu sudah diperlakukan secara tidak adil oleh mantan pasangan dia, baik oleh mantan pasangan dia atau oleh hukum. Ini yang terbaca oleh saya. Dan dia masih belum terima sampai saat ini saya lihat. Oke guys, dia masih belum terima. Ada kartu The Hangman ya. Kayaknya masih ada kepikiran atau ada niatan ya untuk cari kesempatan buat membalaskan dendam kepada mantan pasangannya itu, saya lihat. Oke. Dan saya lihat ada taktik dan strategi yang sedang dia atur-atur. Tapi taktik dan strategi yang dia atur itu sendirian.
tak ada orang yang bantuin, dia jalanin aja sendirian aja terus kan. Oke, seharusnya masalah ini ya cari dong seseorang kan, untuk bisa dia ajak sharing kayak kan kepada diri kalian, supaya kalian bisa menasehatinya, kayak membuat dia ikhlas, kayak membuat dia menjadi orang yang legowo gitu kan. Tapi parahnya, dianya itu juga tidak mau ceritakan kepada diri kalian juga, kayak gitulah ya contoh-contohnya ya. Meskipun kadang-kadang terpikir kan, dia ingin mengatakan ya dengan jujur ya kepada kalian, tapi dia tidak bisa, saya lihat. Bingung, entah mesti mulai dari mana kan. Udah itu dia ragu juga, apakah berguna ya saat dia menceritakannya kepada kalian atau tidak. Nah, ini menjadi tekanan psikologis ya, atau tekanan kejiwaan ya. Sampah atau toksik dia bawa ke dalam jiwa dia kan guys kan. Sehingga ada kemungkinan skandal lain dan aib lainnya, dia menggunakan uang dia itu ya untuk berbuat sesuatu yang sembarangan, seperti menindas orang lain kayak kan, atau melakukan aksi pembalasan dendam ya dengan cara menyakiti orang lain juga. Mungkin kalian ini salah satu korban dari diri dia guys, karena rasa ketidakpuasan yang pernah dia terima kayak gitu. Dia mau mencari seseorang yang menjadi tumbal kan. Kayaknya sudah ada orang yang menjadi tumbal dia loh, saya lihat ya. Tumbal atau korban dia kan. Dia salurkan rasa ketidakpuasan dia untuk menyakiti orang tersebut. Nah, ini kan aib dan skandal juga kan. Oke. Padahal ini adalah hal yang mungkin saja sangat memalukan ya, dimana rahasia pribadinya itu terbongkar di mata publik ya. Oke, di mata hukum lagi ya. Dan saya lihat ada kemungkinan dulunya bersama dengan mantan pasangan dia ini pernah memeras dia juga. Karena mantan pasangan dia ini ibaratnya memegang kunci dari rahasia dia. Kalau misalnya tidak mau dikasih sejumlah uang kan, dia akan membeberkan ya rahasia dia di hadapan publik, dan membawa rahasia itu ke ranah hukum kan. Dia diperas habis-habisan, saya lihat. Sehingga hari ini kan dia lebih memilih untuk sendirian aja kan. Tapi di dalam kesendirian dia ya, dia itu kayak makin parah ya, saya lihat ya. Sampai ngomel-ngomel sendiri kan. Makanya di sini ada kata gaya ya. Gaya ini adalah alam semesta kan guys kan. Hukum alam semesta kan. Oke. Kalau bisa ya, kalian ini disarankan lah ya untuk membantu dia ya. Membantu dia ini kan, bukalah pikiran dia ya, memberikan nasihat kepada dia, kayak buatlah. Karena kalian memiliki kekuatan kayak gitu, pemberian dari ilahi guys. Oke, kalian bisa membuat dia itu tenang dengan motivasi yang kalian berikan kepada dia, kayak nasihat yang kalian berikan kepada dia, kayak ini bisa membuat dia itu tenang. Atau kasih sayang yang kalian berikan kepada diri dia guys. Oke, supaya dia bisa mengikhlaskan apa yang sudah pernah terjadi tentang masalah hukum, tentang pemerasan kan, saya lihat kan. Atau bisa jadi vice versa, dia yang pernah memeras orang ya, saya lihat ya. Sehingga orang itu menuntut dia atau melaporkan dia ke kantor polisi gitu kan guys kan. Oke, bisa jadi kayak gitu. Kalau enggak kan namanya skandal kan. Nah, ini kan skandal juga, aib juga kan guys kan. Oke, hal yang memalukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya ini mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih spesifik dan mendetail ya ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Ditunggu ya guys ya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Maaf ya, suara saya ini agak sengau ya. Oke. Karena tenggorokan saya ini masih belum enak dan hidung saya ini masih ada flu-nya dikit loh ya. Ada kartu truth ya, kebenaran ya. Oke. Saya melihat di sini ya, orang ini mengalami sebuah tekanan ya, skandal ya. Skandal atau aib dia ini kan truth ya. Orang ini kayaknya menerima sebuah kebenaran yang pahit yang tidak bisa dia terima, guys. Oke. Tidak sanggup dia terima. Sebuah kebenaran yang begitu menyakitkan ya, sampai hari ini dia ingat terus kan, guys kan.
Oke. Dan ibaratnya selama ini yang dia tunjukkan kepada diri kalian adalah sesuatu yang kuat-kuat, sesuatu yang perkasa. Tapi ya, sebuah kebenaran ini yang terungkap di dalam kehidupan dia ini lebih cenderung mengarah ke arah kelemahan dia, langsung menyerang ke titik kelemahan dia itu, sehingga membuat dia itu tidak berdaya dan merasa malu. Kayak gitu ya guys ya. Oke. Dan kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 2. Apa saja aib dan skandal dia ya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Mat. Truth. Thank you. Oke. Oh ya, saya ingin mengatakan ya kepada kalian ya guys ya, bagi beberapa orang ya, klien saya atau subscriber saya yang mungkin saja yang sudah memberikan donasi kepada saya kan, supaya saya bisa pergi berobat ya, saya ucapkan banyak sekali terima kasih ya kepada kalian ya. Semoga amal kebaikan kalian ini dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke. Murah rezeki terus ya kalian ini ya guys ya. Tuhan pasti tidak akan ya Tuhan pasti tidak akan meninggalkan ya orang yang baik hati, memiliki hati yang mulia seperti diri kalian guys. Oke. Dan the Fool di sini ya. Oke. Ada Wheel of Fortune, King of Pentacles, Page of Pentacles, Four of Cups ya. Truth, kebenaran ya. Mengecewakan ya. Wah, ini berkaitan dengan masalah keuangan ya guys ya. Oke, di sini ada zodiak Sagittarius dan Pisces, ada zodiak Taurus, ada zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo, ada zodiak Cancer, ada zodiak Aquarius dan Gemini. Oke. Kita lihat saran pesan Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and a solution for us who pick and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Truth atau Mat ya, kebenaran ya. Passion, hasrat, gairah atau semangat ya. The frequency of passion reminds us that beneath every intense emotion lies the hidden gems of insight, balance, and calm. It assists us in finding the balance within this intensity, moving us from chaos to calm of its course, where we can let its long-lasting wisdom fill up. Kalian disuruh tinggalkan aja lah ya orang yang satu ini ya. Orang ini memiliki skandal dan aib yang memalukan berupa kayak gimana ya, sorry to say ya, ini belum tentu bisa resonate bagi kalian semua. Mungkin hanya beberapa orang aja saya lihat. Ada kemungkinan orang ini memiliki addiction ya, atau kecanduan terhadap sesuatu ya, berupa obat-obatan atau berupa minuman keras, miras gitu kan, atau kayak alkohol gitu ya. Saya lihat di sini ya, orang ini kronologisnya ya, saat dia bersama dengan diri kalian ya, dia selalu mencari keuntungan. Dia selalu minta-minta sesuatu yang berupa materi. Bahkan saat kalian kasih baju kayak, ada hal yang janggal kan, saat kalian kasih baju kayak kan, atau kalian kasih benda-benda gitu kan, kurang begitu mau dia terima, kayak berupa dia tolak. Tapi begitu kalian kasih mentahnya berupa duit ya, oke, langsung dia ambil. Bahkan ya, tidak tertutup kemungkinan orang ini pernah minjam duit kayak kepada kalian kayak kan, ya alasannya beli pulsa kayak. Tapi kalau misalnya kalian belikan pulsa langsung kepada dia nggak mau. Nah kayak gitu, alasan dia duit aja lah ya, supaya ya
pulsanya itu saya beli sendiri. Mungkin alasannya itu kan kayak gimana ya, saya punya kenalan kayak gini kayak gitu. Nah, saya punya langganan saya sendiri. Kayak gitulah ya. Oke. Tapi di luar pengetahuan kalian, uang kalian itu dipakainya untuk skandal dan aib dia, yakni suka mabuk-mabukkan, suka minum obat, kayak ada kecenderungan kayak addiction ya. Sehingga ya, kalian ngerti lah ya, seseorang kalau sudah memiliki sebuah addiction ya, ketergantungan terhadap sesuatu atau bisa jadi narkoba gitu kan guys kan. Oke, maka seberapapun banyaknya duit orang tersebut, lama-lama tumpul. Lama-lama longsor duitnya itu. Dan saat dia udah longsor, dia mencari korban. Saya lihat King of Pentacles kan, siapa orang yang punya duit kan, supaya dia bisa minta kayak pinjam duit kayak kan, supaya dianya itu kan bisa membeli ya, ibaratnya kayak narkoba gitu ya. Tapi kalau misalnya orang itu kasih dia barang kayak kan, dia nggak mau guys. Kayak dia nggak mau, pasti dia tolak. Kenapa bukan kasih duit aja, biar saya yang beli sendiri. Nah, alasannya kayak gitu guys. Kenapa bukan kasih duit aja, biar saya yang beli sendiri. Karena apa ya? Uang yang kalian kasih itu dipakainya untuk kayak pakai barang haram gitulah ya guys ya. Ini skandal yang begitu memalukan banget loh, aib yang begitu memalukan banget. Saya lihat ini orang ya, karena sampingnya ada kartu The Fool kan, karena kecanduan addiction dia, di sini ada seorang pria yang mabuk yang memegang botol minuman kan guys kan. Karena kecanduan dia, saat dia tidak memakai sesuatu kan yang membuat dia ketergantungan ya, dia itu kan akalnya itu berubah jadi pendek. Saya lihat The Fool ya, langsung cari korban, siapa orang yang bisa dia minta duit kayak kan, yang bisa dia morotin kan. Dan dia cari orang yang tajir sekarang, King of Pentacles ya. Oke, dia mencari keuntungan, Wheel of Fortune, untuk mendapatkan orang yang tajir, orang yang memiliki duit, supaya Page of Pentacles dia bisa minta duit, kasih duit dong. Nah kayak gitu kan, saya butuh ini, saya butuh beli celana saya sobek kan, sempak saya sobek, kolor saya sobek kan. Tapi kalau kalian belikan sempak atau celana buat dia, pasti dia marah-marah, pasti dia kecewa. Loh, kenapa dibelikan kayak gitu? Bukannya dikasih duit aja, biar saya yang beli aja sendiri. Kurang ajar, saya bilang. Orang kayak gini kan. Setelah kalian kasih duitnya, dia pegang duit itu ya, pergilah dia beli minuman kayak alkohol, kayak bukan beli celana, bukan beli pulsa, bukan beli sepatu, bukan beli sandal. Tapi duit itu dipakainya buat beli narkoba kan. Karena akalnya itu udah pendek, sembarangan mau kadalin orang kayak gitu kan. The Fool ya. Ini apa saja aib dan skandal dia, inilah aib dan skandal dia ya guys ya. Ini memalukan banget loh ya. Bukan cuma memalukan banget ya, kalau saya bilang sih ini haram jadah ya guys ya. Haram jadah. Oke. Ini ya, kalau misalnya sampai terbongkar ya, ini suatu saat apa yang dia lakukan ini pasti bakalan terbongkar guys. Apa yang dia lakukan ini pasti bakalan terbongkar. Dan siap-siap ya, saat dia udah terbongkar ya, maka saya lihat orang ini bisa berurusan dengan kepolisian. Saya lihat ya, kayak sejenis kena tangkap kayak atau kayak gimana ya, saya lihat ya. Atau bisa jadi The Fool di sini, orang ini kan bisa sakau ya, sakau sampai ya gantung diri kayak atau kayak gimana kan, sampai mengambil jalan pintas karena sudah tidak ada yang bisa dia pakai lagi gitu kan guys kan. Oke, sampai daripada saya sengsara karena kecanduan terus kan, lebih baik saya mati aja. Nah kayak gitu The Fool ya. Oke. Dan saran dan pesan untuk diri kalian, kalian disuruh ya, jangan patah semangat, passion, jangan patah semangat, jangan patah gairah. Di dunia ini bukan hanya orang yang satu ini aja guys. Di luaran sana kalian bisa bertemu dengan orang lain yang jauh lebih baik, dan kalian disuruh untuk cepat-cepat pergi, tinggalkanlah orang ini dengan penuh keyakinan. Dan kalian itu kan jangan ragu-ragu lagi ya untuk meninggalkan dia ya guys ya. Ini orang sudah mengacu ke arah yang agak sedikit berbahaya guys. Karena begitu akal pikirannya udah pendek ya, siapapun orang yang dekat dengan dia, baik itu teman dia, saudara dia, orang tua dia, apalagi pacar dia seperti kalian, dikadalin oleh diri dia karena dia udah kepepet.
kayak gitu, Four of Cups ya, udah kecanduan, udah kebelet lah. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke, uang yang dia incar dari awal mula dia bersama dengan kalian, hanya uang aja yang dia mau. Uang itu buat apa? Buat, sorry to say, kalau kasarnya itu beberapa orang ya, ini tidak semuanya ya, mungkin nyabu kayak kan, atau mungkin beli ekstasi kayak ke dugem kayak, atau mungkin beli miras kayak minuman keras kan. Oke, tapi caranya itu kan nggak bagus, dengan cara memorotin orang. Oke, dengan pura-pura kalau dia ada hutang kayak kan, dia sedang membutuhkan duit, tapi kalau kalian support dia dengan cara memberikan barang, dia nggak senang. Saya lihat dia hanya senangnya dalam bentuk mentah kalau kalian kasih duit langsung, ibaratnya kayak gitulah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian ya guys ya. Cepat-cepatlah tinggalkan orang yang satu ini ya, dan jangan ragu-ragu ya sebelum kalian terhanyut atau dibawanya ya ke dalam ranah atau arena yang bisa membahayakan kalian juga ujung-ujungnya kan. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Compassion, Kuan Yin ya. Compassion ini adalah kasih sayang ya. Oke, skandal dan aib dia ini terbaca sangat jelas di sini ya, berhubungan dengan kasih sayang. Mungkin orang ini pernah memiliki skandal atau aib dulunya sejak kecil, dia sering dipukulin oleh orang tua dia. Orang tua dia ini kan mungkin sering menghina dia kayak, dasar kamu anak tidak berguna kan, dasar kamu anak haram kayak, atau kayak gimana ya guys ya. Ibaratnya saya bisa merasakan compassion, kasih sayang orang ini kayak kurang kasih sayang gitu ya. Bahkan orang tua dia ini kan tidak menyayangi diri dia, saya lihat ya. Suka memaki-maki dia, suka menghina dia, membuat mental dia itu drop gitu kan guys kan. Atau bisa jadi compassion ya, ini lebih mengarah ke arah kayak gimana ya. Dia pernah bucin kepada seseorang ya, cinta mati kepada seseorang, tapi ya dia ditinggalkan oleh orang tersebut, dan cinta mati dia ya, compassion atau kasih sayang dia yang tulus kepada si orang itu dipermainkan ya, dipermainkan, bahkan berujung kayak hanya dianya itu ingin dimanfaatkan, hanya ingin dilecehkan aja. Nah kayak gitu kan. Oke, ini skandal loh ya, aib ya kalau saya bilang ya. Dan kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Apa saja aib dan skandal dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Kuan Yin, Compassion. Thank you. Oke. Saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih ya bagi beberapa orang dari subscriber kalian ya, kalian subscriber dan klien-klien personal reading saya yang telah memberikan perhatian kepada saya semasa saya sedang sakit dengan cara memberikan donasi ya kepada saya kan guys kan. Ini sangat berguna banget ya guys ya, supaya saya bisa pergi berobat kayak kan. Oke. Supaya saya bisa pergi berobat atau kayak gimana kan. Saya ucapkan banyak sekali lah ya, terima kasih kepada kalian. Maaf ya sampai ngerepotin kalian ya guys ya, benar-benar maaf banget kan. Saya juga tidak punya niat untuk ngerepotin kalian sampai ke arah sana kan guys kan. Tapi atas segala perhatian dan kalian kepada saya kan, selain ucapan terima kasih, saya juga mendoakan ya kalian yang telah melakukan donasi kepada saya ini kan di masa-masa sulit saya ya, supaya kalian ini selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, baik kalian maupun keluarga kalian ya. Oke, dimurahkan rezeki kalian, dimudahkan juga jodoh kalian, selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik kan. Oke, dan hidup kalian ini selalu diberi kesuksesan ya. Oke, bila perlu saya bisa membantu ya. Di sini zodiak yang terkoneksi ada kartu The Star, zodiak Aquarius, ada Two of Cups, zodiak Cancer, dan ada kartu Ace of Pentacles, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada Seven of Swords. Nah, ini ada kecurangan, dia dikhianati oleh orang kan.
Aquarius ya, dan ada kartu The Sun di sini ya guys ya. Oke, ditinggalkan saat udah sayang-sayangnya ya. Oke. Zodiac Leo ya, The Sun ya, Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Kuan Yin? Compassion. Thank you. Empowerment ya. Empowerment ini saya lupa ya artinya ini apa ya. Saya lihat dulu. Pemberdayaan ya. Oke, the frequency of empowerment support our ability to show up fully and completely ya. Uniting us with others in the deep trust that we are connected through the same source ya. Oke, orang ini mengalami krisis kepercayaan ya guys ya. Dan sementara di posisi kalian ya, kalian ini memiliki kekuatan ya untuk mengayomi ya, atau membawa orang ini kembali ke jalur yang benar. Ngerti kan guys kan? Kalian punya kekuatan kayak gitu, maka gunakanlah kekuatan kalian ya, pemberdayaan kalian. Kalian disuruh berilah dia kekuatan ya guys ya. Oke? Kekuatan yang berupa doa kalian kepada orang tersebut, atau ya kekuatan yang berupa support ya, supaya orang ini kan bisa melupakan ya apa yang sudah pernah terjadi ya. Saya lihat orang ini pernah mengalami sebuah pengkhianatan ya. Oke. Kronologisnya ya sekarang ya, saya lihat kalian dibuat bucin ya oleh orang yang satu ini ya. Kalian dibuat cinta sampai ngarepin orang yang satu ini kan guys kan. Oke, tapi orang ini ya selalu saja melakukan tindakan yang manipulatif kepada diri kalian, dan ibaratnya menghilangkan rasa percaya kalian kepada diri dia ya guys ya. Oke, karena tingkahnya itu kan dia seolah-olah tidak memikirkan kalian. Kalian mau sakit hati mau kayak gimana, kayak yang penting saya untung terlebih dahulu kan. Kalian mau frustasi atau kayak gimana, ini orang jiwanya ini mungkin udah agak sakit ya guys ya, karena jiwanya ini pernah disakiti oleh orang saya lihat. Jadi ibaratnya ini hampir mirip-mirip kayak kartu kelompok yang pertama ya guys ya. Jadi dia kayak berbalik ya, membuat orang bucin kepada dia kan guys kan, membuat orang bucin kepada dia. Setelah orang itu bucin kepada dia ya, langsung dia ambil kesempatan untuk memanipulatif orang tersebut hanya demi kepuasan dan kesenangan dia sendiri aja. Dan kalian ini salah satu korban dia. Kayak gitu. Kenapa kayak gitu ya? Ini ada kaitannya dengan skandal dan aib yang pernah dia terima guys. Oke? Ada suatu rahasia yang sangat memalukan. Kalau kemarin itu ya, dia pernah bucin kepada seseorang, pernah ngarapin seseorang sampai mengidolakan ya, sampai menuhankan orang tersebut, sampai ibaratnya buta mata batin dia ya. Orang itu mau baik atau jahat kan, dia iya-iyakan, dia ikut-ikutin orang tersebut. Tahu-taunya orang itu sesat kepada diri dia. Dan apa yang dibawakan orang itu kepada orang yang satu ini ya, adalah sebuah unsur penyesatan ya. Dibawanya ke jalan yang sesat gitu kan, kayak dipermainkan, dimanfaatkan ya si doi ini kan. Sampai hari ini dia tidak bisa melupakan kejadian di masa lampau tersebut, di mana dia bucin kepada mantan dia itu kan. Dia sampai ngarepin kan, sampai di mata dia ya, mantan dia itu bagaikan Tuhan lah ya, bukan bagaikan raja, kaisar, atau bukan bagaikan ratu lagi bagi diri dia, tapi sampai udah bagaikan Tuhan. Dia puja-puja kayak gitu ya, dia sembah-sembah terus. Tapi akhirnya apa yang terjadi ya, mantan dia itu mempermainkan diri dia, hanya ingin mencari keuntungan dari diri dia dari segi masalah materi ya, mencari keuntungan dalam masalah keuangan. Oke? Hanya untuk membahagiakan diri mantannya sendiri aja. Dan dia yang udah tahu kayak gitu kan, karena terlalu bucin ya, sampai udah menuhankan mantan dia itu ya. Biarpun dia udah tahu mantan dia itu kan mempermainkan diri dia, dia biarkan lagi kayak gitu. Dia biarkan lagi
ya, udah tahu mantan dia melakukan kesalahan kan, dia biarkan lagi. Akhirnya mantan dia itu makin ngelunjak sampai tidak ada yang bisa ya dimanfaatin lagi kan dari si doi tersebut kan. Langsung mantan dia itu meninggalkan diri dia, pergi ya. Oke, pergi meninggalkan dia, mencari kebahagiaan the sun ya, dengan orang lain, orang yang lebih tajir, orang yang lebih berada, sampai membuat dia itu kan the star ya, sampai mohon-mohon kepada mantan dia, sampai sembah sujud gitu kan. Ini kan memalukan banget kan guys kan, skandal dan aib banget kan. Sampai di hadapan dia, di hadapan mantan dia, dia kayak the star ya, kayak orang yang bersimpu gitu. Saya mohon, kamu mau apa saja ya, saya akan berikan kepada kamu. Kamu mau nyawa saya siap mati buat kamu. Asalkan kamu jangan tinggalin saya aja deh. Malu banget ya, aib ini ya, ini aib banget ya. Tidak berani dia ungkapkan kepada kalian. Karena saat dia ungkapkan kepada diri kalian, desan yang akan terjadi, kalian langsung ketawain dia, kalian langsung menjengkal dia ya, atau kalian mungkin ya, dia menganggap kalian ini akan langsung memandang dia dengan sebelah mata, meremehkan diri dia kayak gitu guys. Dia simpan terus jadi topeng dia di masa lalu sampai hari ini. Padahal dia mohon-mohon sampai simpu-simpu kan, bersimpu sampai berlutut di hadapan mantan dia untuk diberikan peluang, kesempatan. Kamu mau duit? Oke, saya kasih berapapun uang yang saya punya, rumah yang saya punya kan, materi yang saya punya, saya kasih kepada kamu. Ih, malu amat ya guys ya, kalau saya bilang kayak gitu kan. Hanya karena Two of Cups ya, sudah terlalu bucin-bucinnya saya lihat kan. Two of Cups ya, terlalu ngarepin, bahkan sampai terlalu menuhankan mantannya tersebut. Sebenarnya kita jadi manusia itu nggak boleh sampai gitu ya guys ya, nggak boleh. Makanya mantan dia itu tidak kembali lagi kepada diri dia. Saya lihat kan, mantan dia itu kan bahkan senang, ketawa-ketawa saat melihat dia itu sampai bersimpu, sampai berlutut, nangis-nangis gitu kan, mengharapkan mantan dia itu balik kan. Dia itu malu dan tidak berani cerita kepada diri kalian guys. Dan akhirnya apa yang terjadi ya, perbuatan yang dilakukan mantan dia kepada dia, kayaknya dia itu tidak puas ya guys ya. Dia salurkan dengan cara melakukannya kepada orang lain juga. Apa yang mantan dia lakukan kepada diri dia, dia perbuat kepada orang lain supaya orang lain ikut merasakan apa yang dia rasakan ini. Berarti udah sakit kan jiwa orang yang satu ini kan guys kan. Bahkan kalian yang tidak bersalah ya, kalian juga dibuat kayak gitu supaya kalian itu bucin kepada diri dia, supaya kalian ngarepin dia, dia bertingkah seenaknya gitu kan. Karena dulunya dia diperbuat kayak gitu. Dia mau ya, ibaratnya dia mau menentang Tuhan. Saya lihat kan, Tuhan kamu memperlakukan saya kayak gitu kan, oke sekarang saya perlakukan orang lain juga, biar orang lain tahu rasa, biar mampus mereka itu. Siapa suruh kamu ya, engkau ya Tuhan ya, memperlakukan saya kayak gitu. Kamu yang ibaratnya dia menyalahkan Tuhan. Tuhan yang membuat dia itu menjadi jahat lah. Nah kayak gitu ya guys ya. Oke, kan kau udah gila kan kalau misalnya orang kayak gitu kan guys kan. Karena ada kartu the star kan, doa kan. Dan di sini ada kartu empowerment ya, pemberdayaan ya. Kalian kalau misalnya ya, sepertinya orang ini masih bisa diselamatkan ya guys ya. Orang ini masih bisa diselamatkan kan guys kan. Oke. Dan kalian disuruh ya sebenarnya untuk memberikan support ya, dengan menggunakan ability atau talenta kalian. Karena kalian terlahir di muka bumi ini membawa talenta yang khusus, pemberian dari Tuhan. Dan talenta itu ibaratnya kalian orang satu-satunya yang ditunjuk oleh ilahi atau ditunjuk oleh Tuhan untuk selamatkan orang yang satu ini guys. Makanya kalian dipertemukan. Kenapa kalian dipertemukan dengan orang yang satu ini? Kayak gitu kan. Karena kalian udah ditunjuk oleh Tuhan. Hello dear, sayangku ya, selamatkanlah makhluk ciptaanku yang satu ini, dia udah sesat kayak gitu. Percuma kalau saya kasih kamu skill, saya kasih kamu talenta, tidak kamu pergunakan ya untuk menyelamatkan orang lain ya. Buat apa saya kasih kamu skill dan talenta itu? Nah kayak gitulah contoh-contohnya ya. Jadi kalian juga jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa kalian bisa bertemu dengan orang kayak gini guys? Karena kalian punya bakat, karena kalian ini punya talenta.
kelebihan yang khusus, dan kalian ditunjuk oleh Tuhan untuk selamatkan orang yang satu ini. Karena saya lihat ada kata uniting ya. Saya lihat ini ke depannya kalian bakalan dipertemukan lagi kepada orang yang satu ini. Karena apa? Completely kalian disuruh komplitkan ya, penuhi ya tugas dan tanggung jawab kalian untuk menyelamatkan diri dia. Tapi belum tentu kalian disuruh untuk ya menerima dia lagi kembali. Mau terima dia atau tidak ya, itu adalah urusan kalian. Tapi ibaratnya kalian punya duty yang mesti kalian completing ya, ibaratnya kalian punya tugas, kalian punya tanggung jawab sebagai umat manusia ya. Ini bukan berbicara soal masalah cinta lagi ya, bukan berbicara soal ibaratnya perasaan kita kepada orang itu masih ada atau tidak, tapi kita berbicara soal kemanusiaan. Kalian ibaratnya kayak disuruh berbuat amal atau berbuat baik, tolonglah dia. Nah kayak gitu ya guys ya. Oke, tolonglah dia. Percuma ya Tuhan memberikan kalian skill kayak gitu kan. Jadi tugas dan tanggung jawab kalian ini mesti kalian penuhi. Makanya kalian pasti akan dipertemukan lagi ya kepada orang yang satu ini. Dan kalian disuruh banyak-banyaklah mendoakan diri dia ya, satu ya. Udah itu ya, dengan kekuatan ability, skill, talenta kalian, kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kalian, selamatkanlah diri dia. Setelah udah selamat, kalian mau tinggalkan dia, itu urusan kalian. Karena job kalian, tugas kalian, tanggung jawab kalian itu udah selesai kayak gitu. Contoh-contohnya, Katu ini juga tidak disuruh kok untuk menerima dia lagi kembali. Enggak sama sekali ya. Oke, tapi setidaknya atas nama kemanusiaan tolonglah dia. Nah kayak gitu ya. Oke, supaya kalian memenuhi janji kalian kepada Tuhan, janji kalian yang telah kalian buat ya sebelum kalian dilahirkan di muka bumi ini kan. Saya akan mempergunakan skill pemberian talenta, pemberian engkau Tuhan untuk tugas kemanusiaan, untuk menolong orang lain, maka lakukanlah tugas kemanusiaan kalian tersebut. Kayak gitulah ya contoh-contohnya ya. Karena kalian juga orang yang penuh kasih sayang, ada compassion ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian barangkali saja
pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.